Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Bila semuanya. Jumpa lagi bersama Forum Debat Lintas Agama ya. Kali ini Forum Debat Lintas Agama akan mengupas tentang Simikana ya. Simikana ini betina Kristen yang sosokan pakai hijab, guys. Pakai hijab untuk menipu umat. Ya disangkanya mungkin oleh muslim awam dia itu seorang muslim. Salah. Dia seorang Kristen. Nah, di sini terjadi perdebatan ya antara Simikana dengan seorang muslim awam ya yang ingin belajar mungkin ya. Nah, Simikana terus-terusan bernarasi bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta. Tapi kita lihat guys, kita lihat di dalam Bible, tidak ada satupun ayat di Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu pencipta alam semesta. Tidak ada. Yesus itu seorang hamba Tuhan, hamba Allah, seorang rasul yang sengaja diutus oleh Allah untuk Bani Israel ya. Siapakah Bani Israel? Bani Israel adalah orang-orang Yahudi dulu ya. Tidak untuk Bani Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, Kristen di Indonesia ini termasuk Bani apa? Mereka tidak ada sedikit pun DNA atau keturunan dari Bani Israel. Mereka adalah keturunan atau mereka adalah ajaran agamanya adopsi dari ajaran Romawi. Karena apa? Karena bertuhankan tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan Bani Israel bertuhankan satu, yaitu Elohim, Yahweh, atau Hasem ya, kalau menurut mereka Hasem ya. Jadi Yahudi dengan Kristen atau Bani Israel dengan Kristen tidak ada sangkut pautnya dan sangat bertolak belakang, guys. Nah, inilah kegaburan Simikana yang selalu memaksakan bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta. Oke, kita dengar langsung ya perdebatannya. Tapi sebelum nonton debatnya ya teman-teman, mohon di like, komen, dan di subscribe channel ini biar channel ini semakin mempesona atau semakin jaya di udara. Kita simak perdebatannya. Namun yang benar adalah bahwa semua yang tentang Tuhan Yesus itu sudah lengkap, sudah dirangkum di dalam Alkitab, sehingga oleh namanya kamu selamat. Itu yang penting, bro. Ngerti nggak? Karena begini, saya pernah membaca sebuah saya cari di Google sih, di situ ia mengatakan bahwa pada saat umur 13 tahun Yesus pergi ke India katanya. Itu cerita dongeng. Jangan semua dipercaya. Sumber yang terpercaya itu hanya dari Alkitab, brother. Ada juga yang menuliskan tentang namanya Yesus ya di kitab di buku Thomas, buku Maria, buku Barnabas. Itu semua tidak benar. Kalau di buku Thomas, betul. kamu pernah nggak baca buku Thomas? Buku Thomas itu, Belum. saya sudah pernah baca. Di sana dituliskan Yesus ketika anak-anak dia menghidupkan burung dari tanah liat 12 ekor, ya kan? Itu tidak benar karena itu adalah buku apokrifa, artinya palsu, tidak benar berdasarkan fakta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah ya ketika datang ke dunia menciptakan burung dari tanah liat. Untuk apa? Kan Tuhan Yesus prakenosis sudah menciptakan burung-burung di udara dengan segala jenisnya. Ngapain lagi Tuhan Yesus ciptakan burung? Untuk nunjukin kalau dia hebat gitu. Sama seperti Power Rangers. Oh, lihat nih aku hebat gitu. Iya, betul. Ya enggak lah, makanya itu tidak benar. Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, manfaatnya ada bagi umat manusia. Seperti manusia itu ya dia buta. Nah, Tuhan Yesus kasihan. Tuhan Yesus membuat matanya. Nah, itu dia Kak. Kan nggak mungkin kita yakin dengan seperti itu. Masa Tuhan Yesus seperti Power Rangers harus nganggar-anggar kekuatan, anggar-anggar jago, menciptakan burung dari tanah liat 12 ekor yang tertulis di buku Thomas. Itu kan nggak benar. Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu harus ada manfaatnya bagi umat manusia dan juga kemuliaannya, bukan mau anggar jago. Agar manusia percaya dialah Tuhan Allah yang benar dan juga ada manfaatnya bagi umat manusia. Paham? Paham. Oke, ya. Tetap semangat, jangan lupa baca Intinya Alkitab. begitu saja.
Oke, siap. Ah, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. amin. Haleluya. Selamat siang, Alung. Selamat sore Mikana, bukan siang. Iya, silakan buka kamera saudaraku. Selamat sore Mikana. Selamat sore, Bang. Sehat? Puji Tuhan sehat. Ya, silakan Abang, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Saya mau bertanya. Boleh kita bertanya, saya santai ya Mikana. Iya, boleh, silakan Abang. Saya nggak mau debat yang ribut-ribut, yang teriak-teriak, saya nggak mau ya. Ya, di sini nggak ada yang sampai teriak-teriak, Bang. Ya, tapi saya sering lihat itu. Jadi gini Mikana, Apa itu? pada waktu saya ingin bertanya ya, bukan saya mengejek, mengolok, ini mohon maaf Mikana. Ya, pada waktu Yesus masih kecil, itu apa sudah dari Tuhan? Itu pertanyaan saya. Tolong jawab dulu, kan? Apakah sudah tri Tuhan? Yang maksud saya ini, Hah. berapakah Yesus jadi Tuhan? Seperti itu. Tahun berapakah Yesus jadi Tuhan? Ya, coba Mikana. Saya langsung pakai data aja lah, Bang, ya. Boleh. Jangan lama-lama Mikana. Oke, ini ya, Bang. Di Boleh. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah, wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam umur berapa? ya kan Abang bertanya umur berapa Tuhan harus jadi Tuhan, maka saya jawab berdasarkan data aja, Bang. Ya, Oke. makanya dengerin, Bang, dengerin. Ia adalah gambar Allah atau wujud Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung yang lebih utama dari segala yang telah diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, jadi kalau kamu tanya umur berapa Dia jadi Tuhan, Dia adalah wujud Allah yang tidak kelihatan, Bang. Dialah yang sulung, yang awal. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Artinya Dia Tuhan sejak dalam kekekalan, Bang. Dia sudah Tuhan sejak sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Sudah jelas, Bang? Berarti semacam itu waktu disusui sama Bunda Maria itu belum jadi Tuhan, kan? Tuhan Yesus tidak pernah disusui dikasih ASI sama Bunda Maria, Bang. Karena Abang ini bentar dulu, Bang. Abang punya etika nggak di dalam berbicara, Bang? Ada etika. Ya, sebentar dulu, Bang. Sebentar. Iya, Bang. Bang. Betul, manusia itu pasti dikasih ASI sama orang tua. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua yang punya etika, bisa nggak Bapak bilang gitu sama bapakmu juga? Bapak, kamu disusui sama mama nggak? Apa enggak digampar mulutmu, Pak? Ada etika enggak? Loh, enggak, kamu punya etika enggak di dalam berbicara? Sebentar dulu, Pak. Bentar dulu, Pak. Pak, kamu punya etika enggak berbicara apalagi kepada orang tuamu, Pak? Pasti kan mengatakan lebih halus diberikan ASI. Gitu ya, Pak. Orang yang punya, Bapak pernah sekolah? Bapak pernah sekolah enggak? Enggak, bentar dulu. Bapak pernah sekolah enggak? Pak, Bapak pernah sekolah enggak?
Bapak Gini, pernah sekolah nggak? oke, Bentar saya dulu salah. Pak, Bapak pernah sekolah Sekarang nggak? saya ngomong. Punya etika nggak? Pernah belajar etika nggak Pak? Makanya Bukan kamu itu masalah Pak, itu, belajar Mika. dulu Pak. Atau Bapak nggak Sebelum pernah saya sekolah? ngomong, saya Sebentar kan dulu mohon Pak, maaf. iya bentar Pak, ya saya tahu. Makanya Pak, belajar etika. Sama orang tua aja, nggak boleh kita bilang gitu Pak. Dan ingat ya Pak, Bunda Maria tidak pernah memberikan ASI kepada Tuhan Yesus karena ada ayatnya, ya. Ada ayatnya. Yesaya 7 ayat 14. Saya nggak marah Pak kalau kamu tanya apakah Bunda Maria memberikan ASI kepada Tuhan Yesus. Saya nggak marah. Tapi kalau kamu menggunakan diksi seperti yang tadi, itu Bapak tidak punya etika. Artinya Bapak ini kan kayaknya nggak pernah sekolah gitu loh, ya. Kalau orang Bukan berpendidikan masalah Pak, sekolah. pasti Tadi kan menggunakan saya bilang. diksi-diksi Tadi kan saya bilang yang bertanya. halus. Iya bertanyamu Pak, bentar dulu Pak. Aduh, iya makanya Pak, Bapak itu sudah tua tapi nggak bisa menggunakan diksi-diksi yang ada etikanya Pak, yang berpendidikan gitu loh ya. Nah Oke, kalau seperti memang saya salah, sekarang saya nanya, pada umur berapakah Tuhan dikasih ASI? Oke, Tuhan Yesus tidak pernah diberikan ASI sama Bunda Maria. Dan ada ayatnya Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi Bunda Maria itu tidak punya ASI Pak. Karena apa? Bunda Maria mengandung ya bayi Yesus Kristus bukan karena Bunda Maria itu tidur sama laki-laki. Jadi nggak menghasilkan ASI Pak. Ya, makanya Bunda Maria tidak pernah memberikan ASI kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah pencipta itu sendiri yang hadir dalam tubuh Bunda Maria. Ah, seperti itu Pak. Jadi dari sini sudah paham ya. Oke Pak, saya boleh bertanya balik dengan pertanyaan yang sama Pak. Sejak kapan Tuhanmu jadi Tuhan Pak? Gimana? Sejak kapan Tuhanmu jadi Tuhan? Kalau Tuhanku itu semenjak sebelum ada manusia sudah jadi Tuhan. Oke, silakan datanya Pak. Yang saya tanyakan, ini kan hanya bertanya sama kamu, Mikana. Kalau memang kamu bisa jawab, nggak masalah. Kalau nggak jawab pun nggak masalah, kan kita santai. Kalau memang saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf dari yang dikatakan susu tapi ASI, itu memang saya salah. Nah, kalau masalah yang nanya tadi Tuhan data-data, kita jangan berbicara masalah itulah. Memang kamu orang pintar Mikana, makanya saya bodoh, saya nanya sama kamu. Kan tadi saya tanya, boleh saya bertanya Pak? Bapak bilang, Boleh. iya boleh. Ya sudah aku jawab, sebelum ada manusia, karena Allah itu maha pencipta segala-galanya. Iya Pak, bagus. Tapi Sebelum datanya ada tertulis manusia di mana Pak? Sebelum ada manusia dia sudah jadi Tuhan. Tunggu dulu. Yang namanya Tuhan itu, saya kasih tahu, nggak nampak, nggak berwujud. Karena Tuhan itu sang maha pencipta. Tuhan itu maha segala-galanya. Yang dikatakan kamu itu Allah, yang Allah katakan oleh orang Islam itu Allah. Jadi Allah itu tidak dilahirkan, juga tidak diberi makan, tidak diberi apa, karena Allah itu maha pencipta segala-galanya. Tuhan itu nggak nampak, Tuhan itu nggak berwujud. Karena Tuhan. Oke, jadi nggak ada datanya ya Pak yang Bapak bilang itu. Bukan Dia masalah sudah ada Tuhan tanya, sejak kalau saya sebelum bicara manusia masalah. ada. Ini banyak sekali. Saya kan hanya menanya singkat. Karena saya juga orang awam. Saya ingin tahu aja nih, karena bukan saya ingin berdebat semacam kamu dengan siapa saja. Boleh lah, itu kan orang pintar-pintar. Kalau saya kan orang bodoh. Saya akui saya orang bodoh. Cuman kan saya bertanya, kita santai. Kalau memang setahu saya, data saya, Allah itu tidak berwujud, tidak dianakan, tidak punya bapak, tidak punya ibu, karena Allah itu maha pencipta, maha segala-segalanya. Ya, mohon maaf, begini kan. Ya. Kalau kita berbicara itu kan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya jatuhnya asumsi. Bukan kita asumsi, saya kan hanya berbicara sebentar. Maksud Saya kan pengen tahu juga dalilnya tertulis di mana. Ya, Berarti ini Tuhan itu tertulis sudah juga. Tuhan sebelum manusia ada.
dia sudah Walaupun Tuhan. saya buka data, kalau buka data itu lama sekali. Cuman asumsi saya, kamu boleh berasumsi juga. Dan Boleh saya kamu ndak asumsi karena saya menjawab pertanyaan Bapak itu sesuai dengan data di dalam kitab saya. Tapi kalau data saya yang Mikana tunjukkan kepada saya tadi, itu salah. Sama dengan kalau aku debat juga percuma. Karena pandangan kita berbeda. Tuhan pun kita berbeda. Kamu mengatakan Benar Allah, berbeda, tapi kan kalau kita diskusi itu harus pakai data, Pak. Itu namanya saya ada diskusi. datanya juga. Ya Yang udah boleh tertulis saya di mana katakan yang tadi Bapak sampaikan itu. data itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Allah tidak beranak, tidak beristri. Allah juga tidak dianakan. Ya kan yang saya tanya sejak kapan Tuhanmu jadi Tuhan? Segala-galanya Mikana. Begini Jadi, Pak, mohon maaf bentar dulu Pak. Bentar sabar. Kan Gimana? pertanyaan yang sama yang diajukan Bapak ke saya itu juga yang kuajukan sama Bapak. Ya berarti Ah. kamu juga benar, saya juga benar. Kita sama-sama kita itu santai. Kamu memang datanya seperti itu silakan. Saya cuma nanya. Kamu nanya juga saya jawab. Saya nanya juga saya mau jawab. Sudah, clear kan? Sudah. Berarti pandangan kita berbeda. Asumsi kita Bapak berbeda. tahu nggak dalam aturan diskusi itu ada pakai data Pak, bukan asumsi. Ini juga pakai data. Datanya tertulis di mana yang Bapak bilang dia sudah Tuhan sebelum manusia ada. Iya memang datanya seperti itu. Bahwa namanya Tuhan, namanya Allah itu sebelum ada langit dan bumi maupun manusia. Iya di mana tertulis Tuhan itu tidak Abang beranak. yang terhormat. Oke Mikana, hanya itu aja. Saya mau turun. Ya, nggak mau memang terlalu berat ini jawabannya ini. Ya, Nggak bila apa-apa. mana ada kesalahan saya yang Nah, itu ya teman-teman. Malah si Mikana ngebalikin ke si muslim awam ini. Allah itu ada sebelum dunia ada. Udah jelas. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dunia, yang menciptakan surga, langit, bahkan Nabi Adam itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini si Mikana memaksakan kalau Allah itu harus nujul ke dunia, harus menjadi manusia, mati tersalib di tiang kayu salib. Nggak bisa. Jangan disamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan umat Kristen. Umat Islam itu Tuhannya udah jelas ya. Laisa kamisli sayun. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, dengan makhluk ciptaannya, apalagi menjadi manusia yang harus mati terkutuk di kayu salib. Nggak bisa. Nggak bisa, lemah ya. Berarti di mana kemahakuasaannya Tuhan? Di mana kemahaperkasaannya Tuhan? Harus mati di kayu salib, dibunuh oleh tentara Romawi. Jangan disamakan Allah dengan Tuhannya Kristen, jangan. Kristen itu justru menyembah Theos, yaitu dewa dari keturunan Yunani ya. Dewa Yunani. Karena apa? Karena ajaran pagan dengan ajaran Kristen ini sangat berkaitan erat guys. Ajaran pagan bertuhankan manusia, dewa yang harus turun ke dunia, sama kayak Kristen. Sedangkan di Muslim Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Udah jelas itu ayatnya guys, udah sangat jelas. Mau apa lagi ya? Jadi nggak usah memaksakan, nggak usah mengkompar atau nggak usah mengais-ngais ke istilah-istilah Islam, Allah, Alkitab, Rasul, Nabi, malaikat dan sebagainya. Gak usah kalian catut, gak usah kalian comot. Berdiri tegaklah dengan ajarannya sendiri ya. Berdiri tegak, percaya, pede dengan ajaran sendiri. Sebut nama Tuhan kalian Theos, Kurios, itu udah apa namanya? Udah jelas Tuhan kalian di situ ya. Jangan membawa Allah lah, jangan membawa Rasul lah, Alkitab lah, gak usah. Kitab Anda itu namanya Bible, bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran yang kalian ambil, yang kalian comot untuk apa? Untuk misionarisasi. Jadi udahlah, berhenti di situ. Jangan selalu mengais-ngais kaidah-kaidah bahasa dari Muslim. Jangan. Percuma, tidak akan ada seorang Muslim Islam yang murtad gara-gara mendengar kajian dari kalian, gara-gara mendengar hujatan dari kalian. Malah banyak yang mu'alaf, malah banyak yang masuk Islam karena mendengarkan
hujatan atau berdialog, berdiskusi dengan muslim. Oke, buat teman-teman mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.